Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini melanjutkan daripada pertemuan yang lalu. Nah, pada kesempatan hari ini di mata kuliah analisa pembiayaan bank syariah kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam pembiayaan, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang prinsip, tentu dalam praktek pembiayaan pada bank syariah ini bisa kita ringkas menjadi beberapa prinsip yang tentu teman-teman harus memahaminya sebagai sebuah kesatuan yang harus dilaksanakan dalam aplikasi dan praktek pembiayaan di bank syariah. Prinsip yang pertama dalam pembiayaan pada bank syariah adalah prinsip mempertahankan nasabah atau retain customer ya. Bahasa kerennya kan gitu ya. Dalam prakteknya ketika kita bicara mempertahankan nasabah, ini tentu tidak semudah yang dibayangkan ya. Bahkan ketika kita bicara mempertahankan nasabah, ini lebih sulit aplikasinya daripada mendapatkan nasabah baru ya. Ketika kita bicara dalam pemasaran begitu saja, biasanya nasabah yang lama atau sudah loyal begitu, ini biasanya memiliki nilai plus daripada nasabah yang baru masuk kan begitu. Karena apa? Karena biasanya dari nasabah yang lama kita tentu tahu track recordnya, artinya kita sudah tahu sejarahnya, riwayat pembiayaan dan lain sebagainya. Yang artinya memang ini menjadi penting ketika kita bicara dalam pembiayaan bank syariah ya. Nah, ini kan istilahnya adalah rekam jejak ya. Rekam jejak ini tentu sangat diperlukan dalam menilai seorang nasabah ya. Ketika kita melihat nasabah baru misalnya, ini tentu memiliki resiko yang lebih besar daripada nasabah yang sudah lama. Karena apa? Karena nasabah yang baru biasanya terjadi kecenderungan istilahnya kemungkinan terjadinya asimetris informasi lebih besar karena kita tentu belum benar-benar mengenal ya. Maka dari hal-hal seperti ini, maka sebuah perbankan cenderung lebih baik mempertahankan nasabah lama yang rekam jejaknya telah teruji, telah jelas misalnya, daripada mencari nasabah yang baru. Nah, ini prinsip yang pertama dalam pembiayaan. Apa tadi? Mempertahankan nasabah. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam pembiayaan di bank syariah adalah meningkatkan kualitas ya, repeat order istilahnya ya. Repeat order atau pengulangan ini ya. Pengulangan maksudnya apa? Jadi pengulangan di sini yang dimaksud adalah pengulangan nasabah yang telah melunasi pembiayaannya ya. Ketika kita melihat seorang nasabah yang telah selesai atau telah lunas pembiayaannya dan kemudian mengajukan kembali pembiayaan ya, tentu saja setelah melihat rekam jejak angsurannya yang terlihat performnya baik ya, lancar ya, selalu tepat waktu, disiplin dan sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan landasan atau bukti daripada proses penanganan pembiayaan yang bisa dikatakan berhasil. Jadi pembiayaannya telah sukses kan begitu. Maka apa keuntungan bagi bank di sini? Meningkatkan kualitas atau repeat order ini bisa dikatakan menjadi sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Kenapa? Karena sering kita jumpai ya, banyak kasus ya. Contohnya apa? Nasabah yang baik ya,
biasanya nasabah yang memang track recordnya baik, tadi saya katakan selalu disiplin, pembiayaannya lancar, membayar sebelum jatuh tempo. Nah, hal-hal seperti ini biasanya ketika pembiayaannya belum lunas, ini biasanya sudah ditawari kembali untuk pembiayaan baru yang biasanya lebih menarik. Ya, menarik ini bisa jadi dalam bentuk pembiayaan dengan nominal atau jumlah yang relatif lebih tinggi, ya, dari pembiayaan yang sudah diajukan sebelumnya, ya. Tentunya ini walaupun lebih tinggi bukan berarti menafikan hal-hal yang lain, misalkan tanpa melakukan analisis yang relevan, tetapi tetap harus melalui proses analisa yang matang, ya. Nah, ini bagaimana meningkatkan kualitas, ya, repeat order. Ini prinsip yang kedua pada pembiayaan di bank syariah. Kemudian prinsip yang ketiga tadi setelah bagaimana mempertahankan nasabah, ya, kemudian meningkatkan kualitas, maka prinsip yang ketiga ini adalah prinsip mendapatkan nasabah, ya. Kenapa? Agar sebuah perbankan itu tumbuh dan berkembang, tentu bank tidak boleh hanya mengandalkan nasabah-nasabah lama atau menjaga nasabah lama saja, tetapi juga harus mengembangkan, ya, tentunya dalam operasionalnya ini istilahnya selalu melakukan ekspansi, ya, dengan berusaha mendapatkan nasabah baru yang tentu saja kita anggap baik dan layak, ya, atau kalau istilah perbankan itu bankable gitu, ya. Nah ini biasanya seringkali, ya, ke dalam banyak kasus ini sebuah perbankan ini mendapatkan nasabah ini dari nasabah bank lain, ya. Karena mau tidak mau ketika kita bicara persaingan, ya, apalagi persaingan di dalam dunia perbankan, hal-hal seperti ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan tentu ini sunatullah lah, ya, hukum alam, ya, yang harus dilalui bahkan harus dijalani oleh sebuah perbankan, ya. Maka ketika kita berbicara persaingan atau kompetisi begitu, maka sebuah perbankan harus memberikan sesuatu value yang lebih, ya, memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaingnya. Bila pesaing daripada bank syariah ini memberikan banyak fasilitas misalnya, maka kita tentu harus belajar. Misalnya ketika kita tidak bisa unggul di satu sektor, misalnya di satu aspek, misalkan fasilitas, maka kita bisa mencari alternatif yang lain. Misalnya apa? Memberikan lebih banyak kemudahan misalkan. Bila bank lain memberikan harga yang lebih murah, dalam hal ini mungkin tingkat margin dan lain sebagainya, maka sebuah perbankan tidak harus membalas dengan sesuatu yang lebih murah, tetapi ini bisa harus memberikan sesuatu yang lebih, ya, daripada harga yang murah. Contohnya apa? Bisa jadi tadi proses kemudahan, kepercayaan dan lain sebagainya yang mungkin bisa lebih menarik daripada hal-hal yang tadi sekedar murah saja, kan begitu. Contohnya apa? Ketika kita bisa menjual sesuatu yang mungkin nilainya tidak murah, ya, lebih mahal katakan, tetapi dalam aspek pelayanan, kemudian perhatian dan silaturahim misalnya, bahkan fasilitas lebih baik, maka bukan banyak nasabah yang akan lari kepada bank yang menjual dengan tambahan kelebihan-kelebihan tadi, ya. Jadi tidak sekedar murah saja. Buat apa murah misalkan tetapi pelayanannya tidak baik, misalkan dari tempat tidak strategis, ya, tidak ada perhatian, bahkan ketika ada masalah penanganannya kurang. Nah ini tentu menjadi catatan khusus, ya, yang membuat nasabah ini menjadi tidak tertarik atau memilih yang lain, kan begitu. Nah kemudian setelah tadi prinsip mempertahankan nasabah, ya, kemudian meningkatkan kualitas, kemudian mendapatkan nasabah, maka prinsip yang penting berikutnya dalam hal pembiayaan
bank syariah adalah prinsip mitigasi resiko. Apa ini maksudnya ya? Apa maksudnya mitigasi resiko ini apa? Nah, ketika kita bicara mitigasi resiko, maka kita berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi, kemudian bagaimana mengukur, dan bagaimana mengelola, dan bagaimana memperkecil sebuah resiko. Yang namanya resiko, ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang melekat. Artinya apa? Resiko dalam pembiayaan ini tidak akan mungkin bisa dihilangkan. Yang paling mungkin atau yang bisa kita lakukan adalah memperkecil atau mengurangi dampak daripada resiko ini tadi. Contohnya apa cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko atau memperkecil resiko? Contohnya apa? Misalnya ada jaminan dan asuransi. Ini juga adalah merupakan sarana perbankan untuk memperkecil resiko pembiayaan. Tetapi ini tadi saya katakan hanya memperkecil, tidak menghilangkan resiko. Maka ketika kita bicara mitigasi resiko pembiayaan, ini merupakan hal yang tidak bisa kita sepelekan ya, bahkan menjadi hal yang sangat penting ketika kita bicara ini. Karena pada aspek ini, apalagi terkait resiko pembiayaan yang menjadi penunjang pokok ya, pendapatan pokok sebuah perbankan ini. Karena ketika teman-teman tengok bagaimana kasus kemacetan pembiayaan itu seringkali muncul karena proses mitigasi resiko yang tidak tepat. Misalnya apa? Misalnya satu, kesalahan yang terjadi, human error, daripada proses analisis pembiayaan ya, karena kemampuan SDM-nya yang rendah, atau memang ada indikasi kecurangan ya, meloloskan pembiayaan yang padahal tidak layak. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses mitigasi resiko. Ya. Jadi memang kalau perlu di sebuah perbankan ini bagian analis pembiayaan ini memang harus orang-orang yang sudah punya track record dan pengalaman yang baik dalam bidang mitigasi resiko. Jadi artinya karena ini menjadi penentu nantinya apakah pembiayaan ini akan lancar sampai akhir, apakah bermasalah, bahkan macet di akhir. Nah, ini salah satu faktor yang paling penting dan menentukan adalah proses mitigasi resiko. Dalam hal ini adalah bagaimana analisis di awal pembiayaan ya. Kemudian prinsip berikutnya dalam pembiayaan yang menjadi penting adalah bagaimana mengoptimalisasikan pendapatan ya, atau return optimization gitu ya. Ketika kita berbicara tentang bagaimana mengoptimalisasikan pendapatan, tentu dengan tingkat resiko yang wajar atau rendah, tentu kita mungkin sedikit sebentar. Mungkin teman-teman masih ada yang berpandangan bahwa resiko yang tinggi atau pendapatan yang tinggi maka akan berbanding lurus dengan resiko yang tinggi. Tidak salah memang, tetapi pada prinsipnya kalau kita terlampau berani mengambil resiko, yang terjadi bukan pendapatan yang kita dapatkan, bahkan potensi kerugiannya jauh lebih tinggi ya ketika kita berbicara tentang resiko ya. Jadi mungkin nanti boleh teman-teman sampaikan atau pandangan teman-teman terkait resiko ya, tentang apakah menurut teman-teman semakin tinggi potensi pendapatan akan semakin tinggi pula resikonya, atau hukum itu atau hukum yang lain yang berlaku. Nah, kalau saya mungkin menganalogikan seperti ini. Teman-teman ada titik di mana teman-teman cepat tetapi masih safety dalam mengambil resiko. Contohnya adalah ketika berkendara sepeda motor kan begitu. Ketika teman-teman mengejar waktu kuliah ke kampus katakanlah begitu, maka waktu yang dibutuhkan katakanlah 1 jam, dengan durasi waktu yang mungkin mepet, teman-teman akan sampai
dengan kecepatan 60 misalkan. Nah, 60 itu bisa teman-teman capai dalam waktu 1 jam lebih. Tetapi teman-teman ingin mendapatkan waktu yang lebih singkat, maka teman-teman bisa menaikkan rata-rata kecepatan teman-teman menjadi 70 atau 80 misalkan. Maka kecepatan 80 ini tentu akan memiliki resiko yang lebih besar daripada ketika teman-teman berkendara dengan kecepatan 60 kan begitu. Tapi sisi lain memang akan lebih cepat sampai pada tujuan. Tetapi teman-teman ketika memutuskan untuk menaikkan kecepatan pada tingkat tertentu, katakanlah 100 km per jam, apa yang terjadi? Maka potensi yang saya yakin terjadi adalah apa? Bukan waktu yang lebih cepat, tetapi tidak sampai ke tujuan karena mungkin ada musibah atau masalah, entah kecelakaan atau potensi kecelakaan yang lebih besar. Kenapa? Logikanya berkendara dengan kecepatan 100 km ini tentu akan berbahaya sekali. Nah, maksud saya seperti ini. Ada titik di mana kita bisa mengambil resiko secara optimal. Bukan berarti di tingkat tertentu itu resiko selalu bisa menaik terus, itu enggak ya. Tetapi memang ada titik di mana kita mengukur resiko itu secara optimal kan begitu. Ini contoh daripada optimalisasi pendapatan ya kan begitu. Nah, ini gambaran sedikit tentang prinsip-prinsip dalam pembiayaan. Silahkan nanti teman-teman bisa berikan opininya dan didiskusikan, silahkan. Dari saya mungkin pada kesempatan ini saya akhiri. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah dan dalam laku dan lisan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.